apa kabar kalian semua di sana? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Amin. Tema kali ini adalah prediksi untuk zodiak berelemen api, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius di bulan April. Di sini kartunya sudah saya tebarkan karena untuk menyingkat waktu ya. Seperti biasa, semoga ini tidak menjadi masalah gitu ya buat kalian, dan apapun hasilnya semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf gitu ya apabila kurang jelas dalam penyampaiannya, tapi saya berharap apapun hasilnya bisa bermanfaat buat kalian. Tentang pembacaan ini bermanfaat untuk kalian gitu ya. Maksudnya ya kalau positif ambil aja positifnya, maksudnya ambil aja positifnya, buat bahan acuan aja, jangan terlalu difikirkan ya. Jadi di sini kartunya mengatakan kemungkinan nanti di bulan April di antara kalian itu akan dihadapkan satu kondisi yang mungkin bisa dibilang cukup membebani kalian gitu ya. Banyak hal yang harus kalian pikirkan, banyak hal yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini mungkin ini bisa terkait masalah pekerjaan, keuangan, hubungan gitu ya, bisa semua bidang ya. Nah, di sini kalian diminta untuk cobalah kalian mencoba untuk membicarakan gitu ya persoalan yang sedang kalian hadapi ini kepada orang lain yang mungkin menurut kalian itu kompeten untuk bisa membantu menghadapi persoalan yang sedang kalian hadapi ini, seperti itu. Siapa tahu gitu ya, dari mereka ini dapat memberikan satu pencerahan gitu ya, satu petunjuk gitu buat kalian. Dan di sini juga kalian disarankan untuk menarik diri ya dari pergaulan untuk sementara. Maksudnya di sini kalian diminta untuk cobalah tenangkan diri gitu ya, tenangkan diri, istirahatlah sejenak gitu ya, supaya kalian dapat mengevaluasi setiap persoalan yang ada, seperti itu. Karena memang kalau seseorang dalam kondisi yang tenang gitu, relax gitu ya, dia bisa berpikir dengan jernih gitu, sehingga kalian bisa mendapatkan kekuatan atau semangat kalian kembali gitu ya untuk menyelesaikan semua persoalan yang sedang kalian hadapi tadi gitu. Nah, manusia itu makhluk sosial gitu ya, manusia tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi ketika kalian terjebak dalam kondisi yang cukup berat gitu ya, tapi kondisi yang berat ini juga bisa disebabkan ada kemungkinan gitu ya di antara kalian yang terjebak dalam situasi atau beban yang berat ini tidak sepenuhnya sebagian di antara kalian ya, ada yang sepenuhnya tidak 100% karena murni karena persoalan kalian gitu ya. Tapi bisa juga mungkin di sini di antara kalian ada yang nanti akan ada yang menjadi korban dari taktik konspirasi ataupun kebohongan dari orang lain gitu loh. Jadi beban yang kalian akan hadapi di bulan April ini tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi karena kecurangan orang lain ya. Jadi istilah orang bilang orang yang makan nangkanya, kalian yang makan getahnya ya, mungkin peribahasa itu yang lebih cocok gitu ya. Nah, kalian di sini coba waspada, harus hati-hati. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, saya harapkan ini tidak terjadi. Nah, semoga dengan kalian melihat video ini kalian bisa mengantisipasi gitu, karena akan ada kemungkinan kalian akan menjadi korban konspirasi dari
orang lain ya. Kalian menjadi orang yang ragu-ragu di sini ya, ragu-ragu untuk mengambil satu keputusan. Kalian terjebak dalam satu kebimbangan. Kalian mulai ragu akan diri kalian sendiri gitu ya. Cobalah kalian ketika ada saran ataupun nasihat dari pihak lain, tidak ada salahnya untuk kalian pertimbangkan gitu ya. Kalian pertimbangkan untung dan ruginya, baik buruknya buat kalian seperti apa gitu. Nah, kalau memang kalian sudah yakin, segeralah ambil satu tindakan. Dan kalian jangan takut, di sini nanti akan ada petunjuk atau bantuan dari pihak lain gitu ya. Kalian di sini disarankan jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Ketika ada bantuan datang, kalian jangan berpikir negatif dulu ya, semacam ini orang tujuannya apa nih bantu gue gitu, misal kayak gitu. Jangan ya. Tetap coba berpikir positif. Tapi itu lagi gitu ya, apapun tawaran kesempatan yang diberikan dari pihak lain ya kalian pertimbangkan. Nah, setelah kalian mempertimbangkan untung dan ruginya, kemudian kalian ambillah keputusan. Karena kalau kalian tidak ambil, nanti kalian akan menyesal di kemudian hari ya. Jadi apapun keputusan kalian nanti atas persoalan yang sedang kalian hadapi gitu ya, kalau misalkan keputusan kalian salah sekalipun gitu, itu pasti nanti bisa menjadi bahan evaluasi buat kalian ke depannya untuk lebih baik lagi, seperti itu. Karena kalau kalian tetap dalam keraguan-raguan, kebimbangan gitu ya, kalian gak akan kemana-mana. Justru persoalan itu akan semakin menjadi lebih lebih besar ya. Dampaknya akan menjadi lebih besar, lebih rumit. Mungkin ada di antara kalian di sini yang sedang dihadapkan dalam beberapa pilihan, bisa gitu ya, sehingga kalian bingung mau menentukan atau memilih yang mana. Bisa ini terkait tentang pekerjaan, bisa juga ini terkait dengan hubungan percintaan ya. Mungkin kalian memiliki beberapa pilihan. Jadi inilah yang keadaan yang membebani kalian di bulan April ini kemungkinan terkait karena kalian memiliki beberapa pilihan ya, mau itu usaha, karir, percintaan atau asmara gitu ya. Bisa juga ada peluang-peluang baru yang lain. Nah, keadaan yang membuat kalian merasa terbebani di sini juga tidak menutup kemungkinan. Jadi gini, antara pikiran dan hati kalian itu bertolak belakang gitu ya. Seperti pikiran kalian ingin A, tapi hati kalian kepingin B gitu ya. Nah, kondisi itu membuat kalian menjadi bimbang, menjadi ragu-ragu gitu, mau yang A atau B. Nah, di sini kalian disarankan gitu ya, yang paling utama adalah coba deh tenangin diri kalian dulu gitu ya, introspeksi diri dulu gitu. Kalian evaluasi kembali dari beberapa pilihan tadi gitu. Kira-kira kalau misalkan kalian pilih A, konsekuensinya apa yang harus kalian ambil? Kalau misal kalian memilih B, konsekuensi apa yang harus diambil? Dan kalian ukur kemampuan diri kalian gitu. Andai kata misalkan kalian siap dengan resikonya yang A atau yang B gitu loh. Dan kalian gak usah takut, di sini nanti akan ada petunjuk atau bantuan dari orang lain ya, yang kemungkinan orang ini memang memiliki peran besar gitu ya, cukup memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan kalian. Entah itu mungkin keluarga, sahabat gitu ya, rekan bisnis, bisa siapa saja di sini gitu. Nah, kalian jangan ragu-ragu untuk menerima bantuan itu gitu. Supaya apa? Supaya setiap persoalan yang sedang kalian hadapi bisa terurai satu persatu.
Jadi nanti ketika ada petunjuk, ketika ada bantuan, kalian jangan malu, kalian jangan ragu-ragu, terima saja gitu ya. Karena itu satunya jalan supaya kalian itu bisa keluar dari persoalan yang sedang kalian hadapi. Setidaknya beban kalian berkurang. Nah kemudian kurang lebih seperti itu ya. Semoga tidak terlalu parah gitu ya yang akan kalian hadapi di bulan April ini. Tapi apapun yang akan kalian hadapi di bulan April ini, jangan takut, jangan khawatir gitu, karena akan ada bantuan gitu ya. Akan ada bantuan yang datang. Dan kalian jangan ragu-ragu untuk menerima bantuan itu. Kesimpulannya sih seperti itu. Mungkin nanti di bulan April kalian bikin list gitu ya, prioritaskan mana yang sekiranya lebih utama, lebih pokok, lebih penting yang harus segera diselesaikan, mungkin dengan cara seperti itu gitu kan. Dan kalian di sini diminta untuk waspada ya, apalagi kalau misalkan kalian mendapatkan satu tawaran kerjasama atau memiliki satu diberi tawaran kerjasama bisa, dan atau mungkin juga dalam hubungan gitu ya, atau pokoknya dalam semua aspek kehidupan ya. Kalian harus hati-hati, terutama kalau kalian baru mengenal teman, rekan, atau orang yang baru ya. Saya pikir ya itu bisa berlaku untuk semua ya, tapi ini pembacaannya memang terkhusus untuk kalian yang berzodiak Aries, Leo, Sagittarius di bulan April. Kalian diminta untuk tenang, apapun yang nantinya akan kalian hadapi diminta untuk tenang, relax, supaya kalian bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Kalian harus optimis dan yakin atas kemampuan diri kalian sendiri. Dan jangan takut karena nanti akan ada bantuan yang datang. Nah, kemudian pesannya untuk dari seluruh pembacaan tadi, kalian memiliki kartu penyembuhan diri ya. Kartu penyembuhan diri di sini berarti kalian memang diminta untuk memulihkan diri sendiri dulu ya. Jadi persoalan yang mungkin akan kalian hadapi di bulan April ini memang cukup cukup menguras energi, pikiran, mental kalian, kurang lebih mungkin seperti itu ya, sehingga kartu pesan ini muncul ya buat kalian. Saya akan coba untuk menjelaskannya ya. Anda mendapatkan kartu ini bisa jadi karena Anda sedang memerlukan penyembuhan diri sendiri saat ini. Jadi hampir ada hubungannya ya dengan pembacaan yang tadi. Anda sedang mempertimbangkan untuk mempelajari atau mendalami ilmu penyembuhan diri, atau Anda diminta untuk membagikan pengetahuan tentang penyembuhan diri kepada orang lain. Kartu ini memberitahukan bahwa Anda adalah seorang penyembuh sejati. Kemampuan Anda perlu dimanfaatkan untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Jika Anda belum tahu bagaimana cara melakukannya, segeralah mempelajari teknik-tekniknya. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu menyadari bahwa Anda terbentuk dari energi dan bagian dari kekuatan energi di semesta ini. Anda bisa mengakses energi alam untuk membantu proses penyembuhan. Dalam penyembuhan diri, penerimaan diri adalah kunci utama. Menerima kondisi yang ada dan pasrah seutuhnya. Sadari bahwa sakit adalah bagian dari pemurnian dan juga anak tangga menuju penyempurnaan eksistensi jiwa.
Langkah berikutnya adalah kesadaran. Kesadaranlah yang menyembuhkan seseorang dan nikmatilah prosesnya. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, gambaran ya, gambaran yang akan kalian hadapi di bulan April nanti untuk Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini sesuatu persoalan yang memang terkait, maksudnya gini, persoalan ini membuat mental kalian gitu ya, jiwa kalian cukup terkuras ya, atau lelah ya, kurang lebih seperti itu gitu. Makanya di sini kalian diminta, kalian sebenarnya sudah memiliki bakat ya. Di kartu ini mengatakan kalian sebenarnya sudah memiliki bakat, kalian ada cukup, kalian adalah kompetitor. Jadi Aries, Leo, Sagittarius itu memang orang kompetitor. Dia gini, tipe orang yang gimana ya, tidak mau mengenal kalah gitu. Jadi dia tipe orang yang gampang menyerah atau putus asa, enggak ya. Kalau setahu saya gitu, untuk yang berelemen api ini, api ya, berkobar-kobar ya, membara gitu ya, apapun yang sedang dihadapi, Aries, Leo, Sagittarius ini tipe orang yang pantang menyerah. Nah, di sini supaya energi kalian tetap stabil gitu ya, dalam menyikapi persoalan di bulan April ini, diminta untuk kalian menyeimbangkan dalam diri kalian, yaitu jiwa ya, jiwa kalian, mental kalian, dan kalian bisa kok gitu ya melakukan itu sendiri, supaya energi dan semangat yang memang secara natural gitu, secara alami yang dimiliki oleh Aries, Leo, Sagittarius ini, maksudnya benar-benar bisa tersalurkan dengan baik gitu ya, tidak mengarah ke hal-hal yang negatif gitu, tapi benar-benar bisa, energi ini bisa terfokuskan ke hal yang positif. Kalian bisa memiliki satu ketenangan. Dalam ketenangan kalian bisa menyikapi semua persoalan yang ada dengan apa ya, dengan keyakinan, tidak emosi gitu ya. Karena hanya dalam ketenangan ini kalian nanti akan bisa menyelesaikan apapun yang akan kalian hadapi di bulan April ini, dalam segala aspek, dalam sebagai bidang, entah itu karir, bisnis, usaha, hubungan, asmara, percintaan, keuangan, semuanya ya, itu bisa kalian hadapi asalkan kalian benar-benar menata di dalam diri kalian itu, mental kalian, jiwa kalian. Mungkin bisa dengan meditasi, yoga, mengikuti kelas yoga ya, semacam itu, atau mungkin kalian bisa mengunjungi laut ataupun danau gitu ya, sekedar untuk mandi air garam, untuk menyehatkan kembali, menguatkan kembali sisi jiwa kalian, sisi spiritual kalian, sehingga kalian tidak terjebak dan tidak terbawa secara emosi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga penyampaian saya dapat kalian pahami, semoga dapat bermanfaat ya. Tetap semangat, ingat Tuhan tidak akan memberikan cobaan melampaui batas kemampuan manusia itu sendiri. Salam damai.